Oke, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi sama teacher di sini di hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020. Nah, kita akan masuk di bab ketiga, itu tentang penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungan. Bisa kalian buka buku kalian di halaman 34 ya. Penyesuaian diri hewan, penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, coba kalian buka buku kalian di halaman 34. Nah, di halaman 34 itu kita harus tahu dulu itu apa yang dinamakan itu adaptasi ya. Adaptasi, karena kan sebelum penyesuaian diri makhluk hidup itu harus beradaptasi ya. Nah, adaptasi itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Itu merupakan adaptasi ya. Penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungan. Nah, di sini bentuk penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan dapat berupa penyesuaian diri dalam memperoleh makanan, ya, penyesuaian diri untuk mempertahankan diri dari pemangsa, dan penyesuaian diri terhadap kondisi habitat yang ekstrim, ya. Nah, itu penyesuaian diri itu bentuk penyesuaian diri ya, bentuk Nah, yang pertama tadi itu untuk memperoleh makan ya, memperoleh makan. Yang kedua itu mempertahankan diri, itu bisa kalian lihat buku. Yang kedua itu mempertahankan diri dari mangsa, mempertahankan diri ya. Kita buat aja Yang ketiga itu penyesuaian hewan terhadap kondisi ekstrem. Nah, di sini yang pertama kita bahas itu penyesuaian diri hewan untuk memperoleh makan. Nah, untuk memperoleh makanan itu merupakan makanan pokok ya, merupakan kebutuhan pokok bagi hewan ya, itu makanan. Semua makhluk hidup itu membutuhkan makanan ya. Nah, hewan mempunyai alat tubuh yang sesuai untuk mendapatkan makanan dari lingkungannya. Nah, di sini ada banyak penyesuaian bentuk bagian tubuh hewan berkaitan dengan jenis makanannya. Nah, yang pertama itu bentuk mulut ya. Bentuk mulut hewan itu berbeda-beda. Nah, itu sesuai dengan jenis makanannya. Nah, bisa kalian buka buku kalian itu di halaman 34, itu lihat. Beberapa bentuk mulut serangga dibedakan menjadi 3 ya. Kalau serangga itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu mulut penggigit atau mulut penggigit dan pengunyah, mulut penusuk dan penghisap, dan mulut penjilat ya. Yang pertama tadi mulut penggigit dan pengunyah. Yang kedua itu mulut penusuk dan penghisap. Yang ketiga itu mulut penjilat. Nah, ini bentuk mulut pada serangga ya. Nah, bisa dilihat kalian contoh di sini, mulut penjilat di sini ya. Yang merupakan contoh mulut penjilat itu kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu merupakan mempunyai bentuk atau jenis mulut penjilat. Nah, kalau mulut penusuk dan penghisap itu pada nyamuk ya. Nyamuk itu memperoleh makanannya dia dengan, kalau kita digigit nyamuk itu pertama kali itu dia menusuk ya, dengan gunain mulutnya menusuk, lalu dia menghisap darah. Nah, itu contohnya pada nyamuk ya. Nah, yang ketiga itu mulut penggigit dan pengunyah. Contohnya itu pada belalang. Nah, itu merupakan jenis mulut pada serangga ya. Dia memperoleh makanannya dengan jenis mulutnya itu. Ini ada penggigit, pengunyah, penusuk, penghisap, dan
mulut penjilat. Nah, sekarang kalau bentuk paruh dan kaki burung. Nah, bentuk paruh dan kaki burung ya. Di sini bisa kalian buka buku kalian di halaman 35. Ini ada bermacam-macam bentuk paruh burung ya. Yang pertama jenis paruhnya itu pemakan ikan. Ini bisa kalian lihat gambarnya. Kalau jenis pemakan ikan itu gambar paruhnya itu panjang ya. Gambar paruhnya itu panjang dan dia memiliki kantong di sini nah. Memiliki kantong di bagian bawahnya itu. Ya, itu pemakan ikan ya. Contohnya contoh burung yang memiliki jenis pemakan ikan, jenis paruh pemakan ikan itu burung pelikan dan burung bangau. Itu contohnya. Nah, bisa kalian lihat ya jenis paruhnya ya. Paruhnya itu bentuknya panjang dan di bawahnya itu ada kantong besar ya. Di bagian bawah paruh itu ada kantong besar. Nah, sekarang lihat jenis paruh pemakan daging. Nah, kalau jenis paruh pemakan daging itu paruhnya itu tajam, kuat dan runcing ya. Dan dia agak membengkok untuk mengoyak daging. Itu gunanya paruhnya berbentuk seperti ini itu memudahkan dia untuk mengoyak daging. Nah, contohnya itu bisa kalian temukan di burung elang dan burung hantu. Nah, sekarang jenis burung pemakan biji. Nah, kalau jenis burung pemakan biji itu bentuk paruhnya itu pendek. Ini bisa kalian lihat gambar ini. Bentuknya paruhnya itu pendek, tebal dan runcing untuk memecahkan biji-bijian. Dia itu paruhnya itu pendek, runcing untuk memecahkan itu ya, pendek, tebal dan runcing. Ya, itu jenis jenis paruh pemakan biji. Contohnya itu burung pipit. Nah, kalau jenis paruh penghisap madu. Jenis paruh penghisap madu itu kalian lihat gambarnya di halaman 35. Paruhnya itu kecil, runcing dan panjang. Gunanya itu untuk memudahkan burung itu menghisap madu yang ada di dasar bunga. Bentuknya itu panjang, kecil dan runcing. Bisa dilihat di sini ya. Nah, biasanya itu bisa kita lihat di contohnya itu burung kolibri ya. Nah, sekarang lihat jenis paruh penghisap serangga. Nah, kalau jenis paruh penghisap serangga itu paruhnya runcing dan panjang untuk mematuk kayu pohon dan menangkap serangga di dalamnya. Ya, itu bisa kalian lihat gambarnya. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, kalau burung itu juga mempunyai bentuk kaki, ya. Bentuk kakinya itu juga mempengaruhi dia untuk mencari makan ya di lingkungannya ya. Nah, di sini ada berbagai macam jenis kaki pada burung. Bisa kalian lihat di halaman 36. Jenis kaki burung itu ada 5, ada kaki petengger. Ya, kaki petengger bisa kalian lihat gambarnya di situ. Nah, kaki petengger ini ciri-cirinya itu jari kakinya panjang dan datar ya, yang membantu burung untuk bertengger pada ranting-ranting pohon ya. Nah, contohnya itu bisa burung kakak tua dan burung nuri. Nah, kalau jenis kaki pengais ya. Nah, bisa kalian lihat pada gambar itu dia memiliki 3 jari menghadap ke depan. 3 jari menghadap ke depan. Lihat ini, 1, 2, 3. 3 jari menghadap ke depan dan 1 ke belakang. Fungsi untuk mengais tanah dan mencari makan. Nah, itu fungsinya. Nah, kalau jenis kaki perenang bisa kalian lihat jenis kaki perenang di halaman 36 tadi. Ini ada contohnya. Dia memiliki selaput, kan namanya berenang ya, dia memiliki selaput pada kakinya yang gunanya itu untuk memudahkan dia berenang dan berjalan di lumpur ya. Bisa kita temukan di bebek dan angsa ya. Nah, sekarang kaki pemanjat ya. Kaki pemanjat itu di sini ada, terdiri atas 4 jari, 2 di depan dan 2 di belakang. 2-nya di depan dan 2-nya di belakang. Itu fungsinya untuk memudahkan saat memanjat. Nah, sedangkan kalau kaki pencengkram itu
Cirinya, jari kakinya pendek, kuku melengkung tajam, gunanya untuk mudah ya dia mencengkram, kukunya melengkung tajam, dan cakar kuat untuk mencengkram mangsa ya, untuk mencengkram mangsanya. Itu jenis kaki pencengkram. Oke, sekarang kalau bentuk gigi, nah penyesuaian hewan itu dalam memperoleh makanannya itu juga termasuk bentuk gigi ya. Nah, kalau bentuk gigi hewan pemakan tumbuhan ya, misalnya hewan pemakan tumbuhan itu giginya itu biasanya gigi seri ya, gigi seri yang tajam. Nah, gunanya itu untuk memotong makanan. Nah, sedangkan geraham yang bergelombang, dia memiliki geraham yang bergelombang itu menggilas makanan juga ya. Oke, nah kalau contohnya itu pada hewan kambing, sapi, kuda itu pemakan tumbuhan ya. Nah, sedangkan kalau pemakan daging, nah kalau pemakan daging itu dia memiliki gigi taring yang tajam nak. Gigi taringnya yang tajam. Bisa contohnya itu serigala, harimau, buaya, anjing ya. Dan masih ada lagi yang lainnya ya. Nah itu kalau pemakan daging dia memiliki gigi taring yang tajam. Sedangkan kalau pemakan tumbuhan dia tidak memiliki gigi taring, dia memiliki gigi seri yang tajam ya, untuk memudahkan memotong makanan. Nah selanjutnya kita akan masuk ke penyesuaian hewan untuk mempertahankan diri. Penyesuaian hewan untuk mempertahankan diri, mungkin kita sudah belajar di tematik tema B, itu ada kamuflase, mimikri, autotomi, kelenjar bau, mengeluarkan bisa dan sengat, dan berpura-pura mati ya. Dan berpura-pura mati itu. Mungkin itu bisa kalian lihat lagi di video teacher yang kemarin-kemarin ya. Nah sekarang penyesuaian hewan terhadap kondisi ekstrim ya. Yang pertama itu penyesuaian di kutub. Nah, itu kutub itu adalah daerah yang memiliki suhu yang sangat dingin, kutub itu. Nah, contoh hewan yang hidup di kutub itu yaitu penguin ya, penguin. Nah, penyesuaian diri penguin itu juga kemarin sudah teacher bahas apa saja ya. Penguin itu mempunyai timbunan lemak yang tebal ya di bawah kulitnya untuk menjaga tubuhnya tetap hangat ya. Bisa kalian baca di buku kalian di halaman 39. Nah, kalau penyesuaian diri di gurun itu contohnya di hewan unta nak. Nah, unta itu juga kemarin sudah teacher jelasin di tema B, itu tentang unta. Teacher hanya menjelaskan sekilas ya. Nah, unta itu memiliki bulu mata yang lebat dan hidung yang dapat menutup untuk mencegah pasir ya. Karena kan di gurun itu kan banyak pasir ya. Nah, kalau unta itu memiliki punuk. Nah, apa punuk itu? Punuk itu berisi cadangan lemak nak. Ya, lemak tersebut akan dipecah menjadi energi ketika unta tidak menemukan makanan ya. Punuk itu tempat cadangan makanannya ya. Nah, itu. Oke, mungkin cukup di situ penjelasan teacher pada hari ini. Untuk selanjutnya nanti kita bahas di materi berikutnya ya. Selamat pagi.